Halo dulur, selamat pagi. Pada pagi kali ini saya akan melakukan pemupukan yang pertama pada pepaya California saya. Begitu dulurku ya. Sesuai dengan janji saya kemarin pada saat kita melakukan pencongkelan atau penglihatan daripada perakaran singkong Garuda saya. Di sana sudah saya singgung sedikit tentang cara perawatan serta penanaman daripada pepaya California. Itu boleh dilihat pada video sebelumnya. Begitu dulurku ya. Ini untuk perkembangan pepaya California ini sangat bagus sekali. Pada kali ini saya akan melakukan pemupukan yang pertama. Di sini usia daripada pepaya California saya ini 17 hari setelah tanam. Begitu dulurku ya. Dan untuk perkembangan daripada pepaya California ini sangat bagus sekali. Bagaimana caranya kita mengantisipasi pepaya yang bagus ini tiba-tiba nanti terkena serangan layu fusarium atau diserang hama atau bakteri yang merugikan daripada pepaya itu sendiri. Begitu dulurku ya. Makanya dalam pemupukan ini saya juga mencampurkan bagaimana caranya mikroba atau bakteri pengganggu yang membuat daripada perakaran pepaya California ini membusuk. Ini kan musim penghujan, begitu dulurku ya. Makanya kita harus mengantisipasinya sedini mungkin. Di dalam perawatannya saya singgung kemarin juga kita harus rajin melakukan perempelan tunas yang ada pada ketiak daripada pepaya California ini. Misalnya seperti ini, begitu dulurku ya. Agar terfokuskan pada bagian pupus utama serta pembesaran batang. Pada kali ini juga saya sebutkan termasuk pemupukan fase vegetatif, begitu dulurku ya. Karena untuk penanaman pepaya California ini kita baru melakukan pemupukan. Untuk perkembangannya memang saya sendiri mengakui begitu dulurku ya. Untuk pepaya California ini sehat, subur, dan pada pepaya California ini kita untuk dasarnya kemarin kita menggunakan kohe ayam, begitu dulurku ya. Namun pada saat penanamannya kita juga harus melakukan pengadukan tanah seaduk atau serata mungkin, agar kohe yang kita tanamkan di dekat akarnya itu tidak bergerombol, yang sehingganya nanti menyebabkan kelayuan atau kematian. Ini boleh kita lihat daripada perkembangan pepaya California yang saya tanam, begitu dulurku ya. Ini sampai ujung sana, begitu dulurku ya. Boleh kita lihat yang sebelah sini juga. Hampir sama, begitu dulurku ya. Dia untuk ketinggiannya rata-rata hampir sama. Bahkan ada yang ini batangnya sudah besar. Itu dulurku ya. Karena bibit yang saya kemarin tanam itu lumayan tinggi, karena di persemaiannya sangat subur sekali. Pada saat melakukan persemaian, saat tumbuh, pada perawatannya saya berikan pupuk NPK 1616 itu, begitu dulurku ya. Itu juga ada pada video saya. Ayo kita langsung melakukan pengoplosan untuk kita melakukan pemupukan yang pertama pada pepaya California saya ini. Nah dulur, di sini sudah saya siapkan beberapa peralatan serta pupuk yang akan saya gunakan untuk melakukan pemupukan daripada pepaya California yang pertama, begitu dulurku ya. Karena ini memang menginjak di fase vegetatif, pupuk-pupuk ini yang akan saya gunakan. Selain itu juga saya menggunakan hidrogen peroksida. Itu boleh di searching, kegunaan daripada hidrogen peroksida itu banyak sekali manfaatnya bagi tanaman. Pertama kita menyiapkan ini dulurku ya. Ini tangki kocer, kapasitas airnya 20 liter. Kita isi dulu, cukup. Dan kita menyiapkan teko atau ember kecil ini, begitu dulurku ya. Kita isi air dulu. Ini air dari sumur bor, cukup. Yang pertama kita menggunakan pupuk 1616, begitu dulurku ya. Ini mereknya Tawon, dia ada plus boronnya. Ini bebas untuk mereknya, yang penting dia pupuk NPK 1616. Kita menggunakan 5 sendok, begitu dulurku ya. Kebetulan dalam sendok ini, sendok takar ini kan sendok makan biasa, kurang lebihnya 10 gram dia isinya, ataupun 10 mili, begitu dulurku ya. Kita cukupkan isi 5 sendok. 1, 2, 3,
4, 5. Itu dulurku ya. Dalam 5 sendok ini penggunaannya 20 liter air. Yang kedua, ini kita menggunakan kalsium. Ini mereknya bebas juga, nggak apa-apa begitu dulurku ya. Kita cukup menggunakan 3 sendok. Ini dulurku ya. Kalsium 1, 2, 3. Ini fungsi daripada kalsium ini untuk memperkokoh dan memperkuat daripada perakaran serta batang, begitu dulurku ya. Kita aduk sampai merata agar tercampur. Yang ketiga ini kita menggunakan Gandasil D. Memang karena dia di fase vegetatif untuk perkembangan daun, batang serta akar, begitu dulurku ya. Sedangkan nanti untuk di fase generatif atau pembungaannya kita menggunakan Gandasil B. Karena ini memang kita melakukan pemupukan di fase vegetatif, kita menggunakan Gandasil D. Ini cukup 2 sendok makan, begitu dulurku ya. Cukup. Kita aduk sampai merata. Sedangkan untuk kadar hidrogen peroksidanya ini kan kadar 50%. Kalkulasinya bagaimana caranya kita mengubah daripada kadar 50% ini menjadi 3%, begitu dulurku ya. Untuk kalkulasinya, setiap 1 liter kita menggunakan 6 sendok makan daripada hidrogen peroksida yang kadar persentasenya 50% untuk 1 liter air, begitu dulurku ya. Berarti dia 1 liter air kita tambahkan 6 sendok ini agar dia mencapai kadar 3% yang bagus untuk tanaman. Kalau ini kita penggunaan lahan bebas yang kadar 50% ini, begitu dulurku ya. Dan sedangkan untuk 20 tangki kocor ini, karena pemupukan pertama saya menggunakan gelas, saya cukupkan tambahkan setengah gelas daripada hidrogen peroksida ini. Menguap dia, begitu dulurku ya. Ini boleh kita tambah setengah gelas. Cukup. Kita tutup lagi. Nah, boleh kita lihat dulur, ini sebagai contoh. Ini kan dia ada bergelembung seperti di dalam ini terdapat gelembung-gelembung seperti sprit dulurku ya. Coba kita tuang ke tanah, reaksinya seperti apa. Tuh boleh dilihat dulurku ya. Itu dia seperti ada gelembung-gelembungnya. Ini kan tanahnya langsung mekar karena penggunaan atau manfaat ini juga menyuplai oksigen ke dalam tanah atau tumbuhan, begitu dulurku ya. Tuh boleh dilihat, coba didekatkan kameranya. Tuh bergelembung dia. Karena memang dia penyuplai oksigen serta banyak lagi manfaat serta keunggulan lain daripada penggunaan hidrogen peroksida, yang dimana kita, karena ini musim penghujan seperti yang saya sebutkan tadi, mengantisipasi bakteri yang dapat merugikan pepaya California, maka kita menggunakan hidrogen peroksida dengan kapasitas 20 liter air dengan setengah gelas ini takarannya, begitu dulurku ya. Dan tidak boleh juga kita mencampurkan dengan E4, ini tidak boleh, begitu dulurku ya. Karena ini bertolak belakang dengan hidrogen peroksida. Apabila kita menggunakan E4, maka hidrogen peroksidanya kita silang, artinya di lain kesempatan kita menggunakan hidrogen peroksidanya atau diberikan jeda, begitu dulurku ya. Ini kita jangan pakai dulu, artinya kita selang-seling, begitu dulurku ya. Kita langsung masukkan ke tangki kocornya, misalnya seperti itu. Setelah itu kita lalu aduk-aduk ini yang kita campur ketiga jenis pupuk tadi, begitu dulurku ya. Sampai merata. Nah, itu airnya. Ini efek kalsiumnya dia agak biru keputihan. Ini kita langsung tuang ke dalam tangki kotornya. Cukup, begitu dulurku ya. Kita tambahkan air sampai penuh. Lalu kita nanti aplikasikan pada tanaman pepaya California ya, begitu dulurku ya. Ini memang untuk hidrogen peroksidanya ini banyak sekali manfaatnya. Itu boleh di searching di Google ataupun di YouTube itu ada banyak sekali manfaatnya. Dia untuk menghindari bakteri yang merugikan, untuk penyuplai oksigen, untuk perkembangan akar tanaman, serta kandungan-kandungan lain yang bermanfaat sekali bagi tanaman. Namun untuk akarnya memang harus dirinci, begitu dulurku ya. Sambil kita kocok-kocok nanti. Nah, ini isikan sampai penuh, begitu dulurku ya. Itu kan penuh dulu ya.
Lalu kita aplikasikan pada tanaman pepaya. Nanti kita pengaplikasiannya kira-kira setiap per batang pepaya California itu 1 gelas sampai 2 gelasan perkiraan untuk pemupukannya. Begitu dulu ya. Ayo kita lanjut. Untuk pengaplikasiannya kita cukup semprotkan pada bagian batang. Begitu dulu ya. Kira-kira 1 gelas sampai 2 gelasan. Nah, misalnya seperti ini, kita semprotkan. Begitu dulu ya. Nah, untuk alpukatnya kita semprotkan juga bagus dulu ya. Ini. Begitupun seterusnya dulurku ya. Ini alpukatnya nih. Kita pada pepaya California ini tepat di bawah batangnya juga nggak apa-apa, asal jangan mengenai bagian atas atau daunnya. Begitu dulurku ya. Nah, mungkin sekian dulurku, nanti saya lanjutkan sampai selesai. Mungkin sekian pemupukan pepaya California pada kali ini. Mungkin kurang dan lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya tanam sesuai dengan apa yang saya harapkan untuk hasilnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan yang berkecimpung dalam penanaman pepaya California. Terima kasih telah menyimak channel Konur PJKT. Saya ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.